Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, Bu. Bu. Ini sebelumnya Ibu ingin kalian on cam semua ya. Ibu ingin melihat wajah kalian ini. Mana ini Mas Afik, Mbak Ismi? Ya baik Bu, sudah kelihatan atau belum Bu wajah saya? Masih belum ini di sini. Oh mungkin Nah, sinyal saya sudah. lagi. Kan gini kan enak. Lihat Ya murid-muridnya yang Bu. ganteng, yang cantik-cantik. Saya izin off cam ya, Bu. Soalnya sinyal saya terganggu. Oh iya, Mbak Ismi nggak apa-apa. Oke, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya agar pelajaran ini tuh berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Perkenalkan nama saya Salsa Lorina Hairunisa. Ibu di sini ditugaskan sebagai guru PPL di Universitas Negeri Surabaya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi segmentasi pasar. Di sini apakah ada yang tahu apa itu segmentasi pasar? Ayo. Siapa nih yang pengen jawab? Apa sih, Bu, segmentasi pasar itu apa? Saya izin menjawab Bu, mohon maaf ya off cam soalnya ada hujan. Ya, Mas Afik, silakan. Apa Jadi sih? segmentasi pasar itu kayak pengelompokan, segmentasi kan pengelompokan ya Bu ya. Jadi itu kayak pengelompokan pasar. Pasar kan ada dua jenis ya Bu ya. Yang pertama ada pasar tradisional, ada pasar modern. Lalu pasar tradisional kan biasanya kan kayak di daerah-daerah kita. Nah, terus yang modern itu kan kayak di mall-mall gitu. Jadi kayak ada pengelompokan gitu. Ada dua jenis pasar itu, pasar besar dan pasar besar. Dua-duanya besar sih Bu, tapi beda transaksinya. Kalau tradisional kan apa namanya bisa langsung transaksi gitu, kayak saling, kayak bahasa Jawanya itu kayak mengenyang gitu. Kalau di modern kan harus sesuai dengan label harganya itu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, cukup baik jawabannya Mas Afik. Yang lainnya, Mbak Resa, Mbak Ismi? Baik, Bu. Menurut saya segmentasi pasar itu adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok tertentu. Seperti pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, lalu juga ada perilaku yang berbeda dalam pemasaran tersebut. Baik, terima kasih. Untuk Mbak Ismi, apa sih segmentasi pasar itu? Apa bisa dijawab? Jadi menurut saya, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku. Itu, Bu, menurut saya. Oh ya, terima kasih ya untuk jawaban kalian semua. Dari jawaban 3 orang tadi, benar, segmentasi pasar itu apa sih? Segmentasi pasar itu pengelompokan pasar dari pasar heterogen menjadi pasar yang bersifat homogen. Seperti dijelaskan tadi Mas Afik tadi ya. Jadi, dalam segmen pasar itu merupakan kegiatan-kegiatan untuk membagi-bagikan pasar dari pasar heterogen menjadi homogen atau bersifat sejenis. Jadi pasar itu bersifat heterogen, bermacam-macam coraknya. Bagaimana caranya sebagai pemasaran itu bisa mencari pasar yang sekiranya tepat, yang sekiranya dituju itu tepat sasaran. Jadi oleh karena itu harus pandai-pandai juga mencari segmen pasar. Baik, Ibu tayangkan PPT-nya dulu ya. Apa sih pengertian segmentasi pasar menurut para ahli? Next. Pengertian segmentasi pasar menurut Kotler merupakan suatu aktivitas membagi atau mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen atau memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, perilaku,
pembelian maupun gaya hidup. Yang dijelaskan Ibu tadi ya, apa itu segmentasi pasar. Baik, yang selanjutnya, next selanjutnya. Di sini ada tujuan segmentasi pasar, yakni para ahli mengungkapkan, Weinstein mengemukakan bahwa segmentasi pasar itu mempunyai tujuan utama, yaitu melayani konsumen lebih baik dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Di sini ada yang tahu apa itu tujuan? Tujuan dari segmentasi pasar itu apa? Apa aja sih? Selain yang dijelaskan tadi yang di teori menurut para ahli tadi, apa tujuan segmentasi pasar menurut kalian semua? Saya Bu izin menjawab. Ya, Mbak Ismi. Nanti saya kasih poin. Ayo. Tujuan dari segmentasi pasar ialah supaya perusahaan bisa melahirkan produk yang memang dibutuhkan oleh mereka atau konsumen. Ya. Ada lagi selain Mbak Ismi? Nggak ada ya? Oke, Ibu jelaskan ya. Yang dikatakan Mbak Ismi tadi benar. Jadi tujuan segmentasi pasar itu membuat strategi pemasaran yang lebih terarah dan dapat digunakan buat merencanakan bisnis dan mengevaluasi target tersebut. Seperti itu. Next selanjutnya. Oke. Di sini ada tahapan segmentasi pasar. Ada yang tahu? Tentukan target pasar itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Nanti saya kasih poin nih. Yang aktif menjawabnya. Mas Afik, Mbak Ismi, atau Mbak Resa? Apa sih tentukan target pasar itu? Kayak gimana sih? Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi tahapan segmentasi pasar itu yang pertama tentukan target pasar. Jadi kita itu harus menentukan targetnya. Tergantung dengan kebutuhan bisnis yang kita jalankan. Kita harus memperhatikan juga ada 3 hal yang kita harus memperhatikan, yakni menentukan segmentasi berdasarkan bisnis baru sehingga kita perlu mencari konsumen baru. Dan yang kedua, biasanya ini dilakukan untuk mencari konsumen yang sudah kalian untuk menunjang bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiga, ada konsumen ini terkait dengan kebutuhan supporting produk kita. Apa ada yang ditanyakan dari sini? Sebelum Ibu melanjutkan yang kedua. Bisa dilanjut aja Bu, sudah Oke. paham. Oke. Yang kedua ada ketahui masalah dan kebutuhan konsumen. Oke, untuk langkah selanjutnya kita itu harus mencari tahu semua kebutuhan calon konsumen. Lalu sesuaikan dengan produk yang kita jual untuk bisa mendapatkan informasi. Kita bisa bertanya langsung kepada calon konsumen kita ya, atau dengan melakukan serangkaian tes produk. Jika telah mengetahui masalah konsumen tadi, kita itu dapat melakukan klasifikasi keinginan, kebutuhan, dan juga masalah konsumen. Jadi, hal ini tuh berguna untuk acuan dalam membuat strategi bisnis dan juga kita tuh bisa mengevaluasi produk kita. Seperti itu. Yang ketiga, ada ketahui perilaku konsumen. Jadi, kita itu dapat mengamati dan menganalisis perilaku konsumen. Kita dapat memperhatikan bagaimana konsumen menggunakan produk kita. Jadi kita itu bisa mengevaluasi apa produk kita itu baik atau kurang baik. Jadi kita itu harus mengetahui perilaku konsumen tentang produk kita. Jadi kita itu harus melihat keadaan sebelum dan sesudah menggunakan produk kita dan juga pola tren yang berkaitan dengan produk tersebut. Yang selanjutnya ada mengelola dan analisis data.
Setelah kita mengetahui perilaku konsumen, selanjutnya kita tuh mengelola semua data terkait konsumen yang kita amati. Pada tahap ini, kita akan mengetahui peluang produk yang kita akan jual kepada tiap segmentasi yang telah kita lakukan. Jadi, analisis data tujuannya itu untuk apa sih? Untuk acuan dalam menentukan strategis dalam menyusun produk dan juga pemasarannya. Seperti itu. Baik, di sini ada yang ditanyakan nggak? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, selanjutnya kita tentukan strategi pemasaran produk. Sebentar ya Mbak. Tentukan strategi pemasaran produk. Jadi, sesuaikan target pasar sesuai dengan strategis pemasarannya. Kalian itu dapat menerapkan jenis strategi pemasaran dengan merujuk segmen apa, misalnya merujuk pada segmentasi demografis, TOS apa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen perempuan. Jadi perempuan sekarang ini kebutuhannya apa sih? Banyak ya, ada pakaian, ada hijab, dan lain-lain seperti itu. Yang selanjutnya ada evaluasi respon pasar. Jika strategi pasar ini sudah berjalan dan menghasilkan penjualan, kita tuh perlu tahu respon dari konsumen, terutama mengenai kekurangan dari produk yang kita miliki. Setelah itu, kita tuh harus mencatat semua masukan yang diberikan konsumen kepada kita. Jadi kita itu punya datanya ya, ketika gimana sih produk kita ini, apa yang kurang dari produk kita. Jadi kita tuh bisa melakukan perbaikan agar lebih baik lagi, seperti itu. Di sini ada yang ditanyakan nggak? Sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya. Sudah bisa dipahami, Bu. Baik. Next. Lah, di sini ada hambatan segmentasi pasar. Ada yang bisa menjelaskan apa sih sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan itu yang ada di hambatan segmentasi pasar? Apa sih homogenitas produk itu? Apa sih tahap-tahap dalam daur hidup produk itu? Apa sih homogenitas pasar itu? Bisa dijelaskan? Mbak Ismi, Mas Afik, Mbak Resa, apa itu sumber-sumber homogenitas produk itu apa? Halo, bisa mendengar suara saya? Baik ya, mungkin sinyalnya agak buruk ya kalian ya. Ibu akan menjelaskan apa itu hambatan segmentasi pasar. Pertama, ada sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Jika perusahaan memiliki sumber-sumber daya yang sangat terbatas untuk melayani pasar, maka strategi yang paling baik dilakukan adalah seperti cost marketing, seperti itu. Yang selanjutnya ada homogenitas produk. Jadi untuk produk yang bersifat homogen, maka strategi universal need marketing yang lebih cocok. Sedangkan untuk produk yang mempunyai variasi yang berbeda, maka strategi differentiating marketing yang lebih cocok, seperti itu. Yang selanjutnya ada tahap-tahap dalam daur hidup produk. Kalau barang baru diperkenalkan, macamnya satu atau sedikit saja di pasaran, maka strategi yang lebih sesuai adalah universal marketing. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi permintaan primer, seperti itu. Yang selanjutnya ada homogenitas pasar. Apabila para pembeli ini mempunyai selera yang sama, jumlah setiap periode hampir sama, jadi reaksi terhadap upaya pemasaran perusahaan ini
sama, maka strategi yang dianggap sesuai adalah universe marketing, seperti itu. Yang terakhir ada strategi pemasaran saingan. Apabila pesaing ini tuh aktif mengadakan segmentasi dengan menerapkan differentiated marketing, maka cukup sulit bagi perusahaan untuk bersaing melalui marketing tersebut. Seperti itu. Next. Baik, di sini ada mengelompokkan segmentasi pasar berdasarkan segmentasi geografis, demografis, dan psikografis. Di sini ada yang tahu apa sih segmentasi geografis itu? Seperti apa sih? Ayo coba. Dari Mbak Ismi nih. Mana nih suaranya kok nggak terdengar? Dari Mas Afik, Mbak Resa. Baik, saya akan menjawab. Baik, saya ingin menjawab ya. Ya, ayo gantian ya. Dari Mbak Resa dulu. Apa sih segmentasi geografis itu? Baik, Bu. Segmentasi geografis menurut saya ini segmentasi seperti membagi dua konsumen menjadi beberapa segmen berdasarkan tempat tinggal mereka. Seperti alternatif segmen pasar, demografis, dan psikografis. Seperti itu, Bu. Contohnya seperti apa, Mbak? Contohnya, Mm-mm. sebentar, Bu. Geografis. Contohnya seperti tempat tinggal calon konsumen. Jadi, jenis segmentasi ini bisa dipertimbangkan karena kebutuhan dan kegunaan suatu produk atau jasa akan berbeda-beda tergantung pada cuaca, keadaan, dan lokasi. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk Ya, Mas Afik, menjelaskan, apa bisa menjelaskan apa segmentasi itu? Apa pengelompokan segmentasi pasar itu? Halo Mas Afik. Oh ya, baik. Untuk yang demografis itu kayak usia gitu, kayak kelamin. Jadinya kayak biasanya kan eh, kayak di sekolahan ya. Kan biasanya kan di situ kan ada kayak deskripsi, kayak ada jenis kelamin, umur, usia, itu seperti itu demografis. Menurut saya sih, Iya, sepengetahuan saya. bisa dijelaskan contohnya kayak gimana? Kayak segmentasi demografis itu seperti gimana sih contohnya? Kan tadi kan seperti jenis kelamin, seperti umur. Contohnya kayak gimana, Mas? Halo Mas Afif. Jadi contohnya itu kayak yang umur itu kan biasanya kan kayak pakaian bayi ya. Nah, biasanya kan dari pakaian bayi kan kayak ada menyocokkan kayak apa namanya ukuran seberapa gitu. Kalau yang terus ada yang pendidikan gitu kan, pendidikan kayak sekolahnya gitu, tingkatannya itu kayak kayak jenjangnya itu kayak SMA, SMP atau mahasiswa, seperti itu Kak, contohnya. Baik, betul sekali yang dikatakan siapa maaf ini Mbak Resa sama Mas Afif. Jadi, Ibu jelaskan ya satu-satu, apa sih segmentasi geografis itu? Jadi, segmentasi geografis itu meliputi bangsa, wilayah, negara, kabupaten, kota, atau bahkan tetangga. Perusahaan dapat memutuskan untuk menjalankan di dalam beberapa area geografis atau menjalankan di semua area, tetapi memperhatikan kepada perbedaan geografis dalam kebutuhan dan keinginan. Contohnya nih seperti sebagai seorang pelayan itu akan menjual penangkapan ikan ya. Jadi segmen mana yang akan dituju itu kan orang-orang yang suka memancing. Seperti itu. Yang selanjutnya ada segmentasi demografis.
Meliputi apa sih segmentasi demografis ini? Jadi, membagi pasar ke dalam segmen berdasarkan umur yang dijelaskan tadi ya sama Mas Afik. Siklus hidup, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, etnis, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Segmen ini dibagikan pembelinya ke dalam kelas sosial seperti gaya hidup atau karakteristik personal. Jadi segmen ini ditinjau dari contohnya ya, orang-orang di sini kan ini ya suka bergaul yang gaya hidup. Misal nih orang yang suka berbelanja biasanya kan nganui tren-tren sekarang. Biasanya orang yang beli baju di kalangan bawah, untuk orang kalangan bawah kan tidak terlalu memikirkan masalah merek-merek, yang penting dipakai, yang penting bisa dipakai lah ya. Tapi berbeda dengan kalangan ke atas. Dia ini kan mengikuti tren, yang mengikuti seperti tren harus merek yang mahal seperti itu. Terus Ibu punya nih contohnya seperti segmentasi pasar produk kosmetik berdasarkan geo, demo, dan psikografis tadi. Jadi untuk kosmetik seperti ya kalangan sekarang perempuan ini ya, kan kita kan memakai kosmetik ya. Jadi untuk segmen demografisnya ini tuh menyasar calon konsumen wanita, muslimah, remaja atau dewasa, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, dari ekonomi kelas bawah hingga menengah. Untuk segmentasi geografisnya, dia tuh menyasar ke masyarakat yang hidup di lingkungan perkotaan. Kan banyak nih ya, sekarang ada yang menjual kosmetik dengan berbeda merek ya, ada Wardah, ada Viva, dan masih banyak lagi kan. Di pedesaan dengan produk kecantikan yang diklaim halal dan mudah terjangkau. Jadi semua itu bisa memakai dari kalangan atas, bawah, menengah, seperti itu. Untuk segmentasi psikografisnya, ditargetkan kepada wanita yang ingin tampil cantik dan percaya diri menggunakan kosmetik yang tidak melanggar akidah Islam. Seperti Wardah ya, agar kalau pengen tampil cantik kan dia kan dengan kalangan ke atas dia memilih untuk produk yang agak mahal, tapi yang kalangan ke bawah menengah dia kan tetap bisa dipakai tapi dengan harga yang terjangkau biar agar dia tetap cantik seperti itu. Next, menentukan target pasar. Di sini ada yang bisa menjelaskan menentukan target pasar berdasarkan mulai dengan asumsi dulu. Apa sih? Terus cermati kompetitor itu gimana sih? Apa bisa ada yang jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Ibu kasih poin. Mbak Ismi? Mbak Resa? Mas Afik? Bagaimana sih cara menentukan target pasar agar tak salah sasaran? Gimana nih? Ada yang bisa jelaskan? Baik, Ibu jelaskan ya. Apa sih? Bu, halo. Iya, gimana? Ya, saya akan menjelaskan yang melakukan survei lapangan itu ya. Jadi, semisal survei lapangan kan biasanya kan pasar kan pastinya itu biasanya kan mengecek lokasi terlebih dahulu untuk menetapkan kayak semisal kita mau mempunyai usaha apa, usaha produk makanan atau apa. Pastinya kita kan harus mencari lokasi terlebih dahulu atau buat membangun toko untuk
diisi dengan produk-produk yang saya miliki gitu. Jadinya kita harus melakukan survei terlebih dahulu, mana tempat yang paling strategis untuk kita jualkan dan bisa apa namanya bisa dilihat oleh konsumen-konsumen itu. Biasanya kita harus melakukan survei lapangan itu dengan baik supaya nanti kalau nanti apa namanya nanti kalau semisal kita punya produk kan lebih enak gitu, perjalanannya kan lebih efektif gitu, biar gak ada hambatan gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Mas Afid, betul sekali. Tapi Ibu menjelaskan dari ini dulu ya, mulai dengan asumsi ya. Ini nggak ada yang tanya lagi nih, nggak ada yang menjelaskan lagi. Apa itu mulai dengan asumsi, cermati kompetitor. Apa itu Mbak Resa? Izin Ingin menjawab. menjawab? Ya, baik. Ya. Contohnya mulai dengan asumsi itu maksudnya itu misal kita ambil produsen hijab dengan kualitas premium dan bahan yang nyaman namun harganya tetap terjangkau. Dan itu target yang paling utama yaitu kaum wanita. Seperti itu, Bu. Jadi asumsi digemari oleh para wanita seperti itu. Benar sekali yang dikatakan Mbak Resa tadi ya. Ibu mulai menjelaskan tentang asumsi dulu ya. Yang pertama, mulai dengan asumsi. Misalnya yang dikatakan sama Mbak Resa tadi ya, produsen hijab dengan kualitas premium dan bahan yang nyaman, namun harganya tetap terjangkau. Lah, hijab yang kamu jual beli dengan mudah ini bisa kamu temui melalui website, Instagram, atau di marketplace. Di situ tuh kalian tuh bisa mencari apa namanya kebutuhan yang kalian inginkan itu apa. Jadi maka asumsikan target kamu. Jadi target yang tadi ya untuk wanita muslim berusia 20 sampai 30 tahun yang fashionable dan ingin tampil elegan dengan tetap mengutamakan kenyamanan. Terus mereka itu aktif menggunakan smartphone dan gemar berbelanja secara online. Jadi kita tuh bisa mengasumsikan dulu target pasar seperti yang di atas tadi, membuat inovasi produk yang sesuai dengan target mereka, seperti itu. Yang kedua, ada cermati kompetitor. Dalam setiap bisnis akan selalu ada kompetitor, ya kan ya? Semua itu pasti ada saingannya. Kalau kalian pengen usaha, itu pasti ada saingannya. Jika kamu ingin terjun ke dalam pasar tersebut, maka cermati dulu persaingan yang ada di pasar tersebut seperti apa. Terus dan kita itu juga harus memperhatikan seperti apa produk yang mereka pasarkan. Jadi kita itu ada acuan gitu loh, ada pandangan, oh seperti ini ya yang ada di pasaran itu. Terus bagaimana servis yang ditawarkan dan bagaimana strategi promosi yang mereka terapkan juga. Terus lihat juga review dari pelanggan dan alasan mengapa banyak orang itu menyukai produk tersebut. Seperti itu. Yang ketiga, lakukan survei lapangan yang dijelaskan tadi ya oleh Mas Afik tadi, benar yang dikatakan. Kita itu selain menentukan target pasar dengan asumsi atau melihat dari persaingan tadi ya, kita juga bisa melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana sih selera orang-orang yang akan masuk dalam target kita. Terus cara berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan ini itu lebih efektif untuk melakukan penyesuaian dan membuktikan benar atau tidaknya yang kamu buat sebelumnya target pemasaran yang kamu tuju. Jadi kita itu harus mencari tempat yang strategis yang ingin kita kita buka tadi ya kalau ingin buka usaha. Yang selanjutnya ada gunakan analisis tools. Lah, baik, Ibu jelaskan ya. Apa di sini ada yang ditanyakan nggak sebelum Ibu melanjutkan? Tidak, Bu. Oke. Sudah cukup jelas, Bu. Ibu jelaskan ya yang selanjutnya. Ada gunakan analisis tools. Lah,
Salah satu cara untuk menentukan target ini itu adalah dengan menggunakan bantuan teknologi, yakni analisis tools seperti Google Trends. Teknologi ini itu memiliki data yang berkaitan dengan behavioral atau pola tingkah laku pengguna di internet atau sosial media. Misalnya nih, kalian ini ingin mengetahui tentang paket wisata Lombok. Kalian ini ingin berpergian ya, tapi kalian apa sih paket yang ada di sana itu, paket wisata ke Lombok itu. Jadi cocok untuk ditawarkan kepada pelanggan itu gimana sih? Lah, jadi kalian kan bisa mencari dengan kata kunci wisata Lombok, ya kan seperti itu. Kemudian kan mesin analisis tools itu kan akan menunjukkan hasil yang berkaitan dengan wisata tersebut yang ada di Lombok tadi yang kalian ingin tujukan. Dan banyak dicari orang. Seperti yang di Lombok itu ada Senggigi Beach, ada apa lagi ya? Ada Songgoriti, ada Kute ya, seperti itu ya yang ada di Bali ya. Ada pantai apa aja itu. Lah, dengan begitu kamu bisa memasukkan lokasi wisata pantai tersebut ataupun wisata lainnya ke dalam paket wisata yang ditawarkan tadi, seperti itu. Yang selanjutnya ada ciptakan persona. Persona dalam target pasar adalah representasi pelanggan yang menggambarkan sosok calon pembeli sesuai target yang kamu tuju. Bisa ditentukan melalui jenis kelamin, usia, pekerjaan, hobi, dan masih banyak lagi. Jadi seperti contohnya ya, seperti Bayu ini menyukai traveling. Lah saat ini dia itu tinggal di Jakarta. Di masa liburan ia itu melakukan wisata ke berbagai tempat di Indonesia ya. Karena dia itu menyukai traveling tadi untuk mengunjungi lokasi wisata yang populer dan dia itu ingin wisata apa yang ada di sana. Terus kita tuh bisa menginap hotel yang sekarang zamannya ya yang terlalu instagramable seperti itu. Jadi orang seperti Bayu ini yang menjadi citra dari para calon pengguna jasa tersebut yang kita tawarkan. Seperti itu. Yang terakhir ada lakukan branding. Lah, banyak orang cenderung membeli produk dari brand ternama. Oleh sebab itu, kalian tuh perlu melakukan branding untuk menciptakan persepsi produk kalian bagi para pelanggan. Karena apa? Karena hal itu penting dilakukan sebagai salah satu cara menentukan target pasar kita. Terus kalian juga akan mendapatkan potensi pasar yang maksimal. Asalkan kalian itu harus bisa menjaga brand dengan mengedepankan kualitas dan keunggulan produk tersebut. Seperti itu. Di sini apa ada yang ditanyakan? Karena materinya ini udah selesai ya. Udah terakhir ini. Baik Bu, sudah cukup jelas. Sudah bisa dipahami. Baik. Kalau sudah jelas, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas ya. Biar anak-anak ini lebih aktif, lebih pintar nih. Oke, untuk tugas selanjutnya, kalian tuh harus meresum ya materi selanjutnya. Materi yang ingin dijelaskan besok ya, yang Ibu akan menjelaskan. Jadi kalian tuh harus meresum dulu. Agar kalian tuh bisa belajar materi selanjutnya. Halo? Baik, Apakah Bu. udah paham untuk tugasnya? Sudah. Dikumpulkan di mana, Bu? Ya nanti Dan saya deadline-nya kirim link ya. Iya, saya kirim link ya nanti di grup ya. Untuk deadline-nya minggu depan, hari Senin ya. Nanti saya kasih link di sana di grup. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ada yang ditanyakan?
Sudah cukup jelas, Bu. Wah, alhamdulillah. Untuk materi ini Ibu menjelaskan sudah selesai ya. Baik. Ibu akhiri ya kalau gitu, kalau udah nggak ada yang ditanyakan ya. Baik. Iya, Bu. Oke. Terima kasih untuk kalian semua untuk partisipasinya tadi ya. Jangan lupa juga jaga kesehatan dan jangan lupa juga ya tugasnya yang tadi yang saya suruh resum tadi ya. Iya, Bu. Siap. Ya, Bu. Baik. Ibu minta maaf ya kalau Ibu ada salah kata untuk materi yang tadi ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Salsa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu izin keluar.